Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas final atau tugas akhir pada mata kuliah implementasi dan pengujian perangkat lunak. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara eh, memvisualisasikan confusion matrix pada metode Naive Bayes. Kebetulan metode yang saya ambil adalah metode Naive Bayes. Seperti yang terlihat pada PPT kali ini, untuk judul yang saya ambil itu adalah analisis sentimen teks pada dataset tweet menggunakan Naive Bayes dan visualisasi confusion matrix yang disusun langsung oleh saya sendiri, Alia Ananda, dengan NIM 105841, 105422 dari kelas 6B. Dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Desi Anggreani, Eskom MT MOS. Selanjutnya, eh, adapun tujuan penelitian kali ini, di mana tujuan penelitian saya adalah pertama, membangun model klasifikasi sentimen pada tweet berbahasa Indonesia menggunakan algoritma Naive Bayes. Yang kedua, mengevaluasi performa model menggunakan Confusion Matrix dan Classification Report. Dan yang ketiga itu dapat menyajikan hasil pengujiannya dalam bentuk visualisasi agar teman-teman dapat memahami. Adapun dataset yang saya ambil, dataset kali ini seperti biasa, dataset diambil dari Kaggle yang berisi 200 tweet berbahasa Indonesia, di mana tweet ini sudah dilabeli menjadi dua kelas sentimen, yaitu positif dan negatif. Dataset disimpan di file dataset XLSX dengan kolom utama teks tweet dan sentimen. Adapun contoh beberapa baris data setnya yaitu bisa kita lihat pada gambar bagian dataset di mana pada gambar itu jelas tertera di bagian codingannya di mana pada bagian data sama dengan PD read Excel dalam kurung dataset XLSX itu dipakai untuk membaca bagian datasetnya. Selanjutnya pada print kolom di mana data kolom itu mengecek nama kolom seperti misalnya ID, sentimen, dan teks tweet. Begitupun juga bagian pada data teks tweet di mana data teks tweet apply preapplication text yang dimana dia itu menampilkan 5 data pertama pakai data hit. Teman-teman bisa lihat di sini print data hit untuk memastikan data terbaca dengan benar. Nah, selanjutnya yang terakhir itu melakukan pre-processing text tweet menggunakan fungsi pre-process teks dan library sastrawi supaya teksnya itu jadi bersih dan seragam sebelum diproses oleh model. Selanjutnya kita masuk di bagian metode, di mana metode kali ini saya menggunakan beberapa tahap. Yang pertama pre-processing, di mana data dikonversi menjadi huruf kecil, dilakukan stemming menggunakan library sastrawi. Selanjutnya ada namanya ekstraksi fitur menggunakan convectorizer untuk mengubah teks menjadi representasi numerik. Selanjutnya modelnya. Model kali ini algoritma multinomial Naive Bayes dari Skitlearn.
Selanjutnya pembagian data. Dataset itu dibagi menjadi 70% untuk data latih dan 30%-nya untuk data uji. Evaluasi menggunakan confusion matrix, classification report, dan perhitungan manual. Untuk skema pembagian datanya, dataset ini terdiri dari total 200 data tweet dengan pembagian menggunakan fungsi train test split dan parameter test size yang dimana saya itu taruh 0,3. Seperti dilihat, teman-teman didapatkan 140 data latih sebanyak 70% dan 60 data uji sebanyak 30%. Lalu data ini akan diuji dan kemudian digunakan untuk menguji performa model. Selanjutnya kita masuk di hasil confusion matrix-nya. Setelah model kita latih dengan data sebanyak 140 data, kemudian diuji pada 60 data uji, diperoleh hasil confusion matrix seperti berikut. Teman-teman bisa lihat pada tabel. Untuk akurasi negatif itu pada prediksi negatifnya dapat 25. Untuk akurasi positif pada prediksi negatif itu 5. Untuk akurasi negatif dan prediksi positif itu 6. Dan akurasi positif, prediksi positif itu 24. Kenapa bisa 25, 6, 5, dan 24 itu? Dari mana asalnya? Jadi dari data uji, 60 data uji ini, model akan memprediksi labelnya. Dari data uji yang benar-benar negatif, ada 31 data. Sedangkan 25 diprediksi benar atau true negatif, itu ini adalah 25. Sedangkan pada bagian false positif, salah tapi jadi positif itu sebanyak 6. Dari data uji yang benar-benar positif, ada total 29 data. Nah, 29 data itu terbagi lagi, yaitu true positif sebanyak 24, dan false negatif itu sebanyak 5. Nah, jadi total dari angka ini adalah sebanyak 60 data uji sesuai hasil pengujian di atas bagian ini. Kenapa bisa? Jadi angka ini langsung hasil dari program pada saat memanggil pada saat memanggil fungsi train test split dan parameter test yang dimana itu menghasilkan 0,3. Nah, teman-teman bisa lihat dari bagian tabel tadi ini, artinya TP atau true positif itu sebanyak 24, di mana data yang benar-benar positif dan diprediksi positif itu sebanyak 24. Selanjutnya bagian TN atau true negatif itu 25, di mana data yang benar-benar negatif dan diprediksi negatif itu sebanyak 25. FP atau false positif itu sebanyak 6, data yang seharusnya negatif tapi diprediksi positif. Selanjutnya ada false negatif atau FN berjumlah 5, di mana data yang seharusnya positif tapi diprediksi negatif. Dari hasil di atas, model terlihat sangat cukup baik karena jumlah prediksi benar TP plus TN lebih besar dibandingkan prediksi salah FP plus VN. Teman-teman bisa lihat pada gambar bagian heat map confusion matrix yang sudah saya
lakukan, sudah saya testing pada bagian codingannya. Bisa kita lihat atau bisa juga kita jalankan bagian codingannya. Nah, ini adalah tampilan eh, codingan saya, praktikum saya yang saya pakai. Coba kita jalankan dulu. Di sini saya memakai impor Pandas. eh di sini sastrawi yang sudah tadi saya jelaskan, sastrawi. Nah, di sini sudah benar. Selanjutnya, nah di sini juga teman-teman bisa lihat pada bagian steamer factory ini sudah benar. Selanjutnya, nah ini dia pada bagian data atau data Excel-nya. Nah, sudah terchecklist benar. Ini adalah tampilan lima pertama. Lima pertama pada dataset. Selanjutnya, ini bagian. Nah, ini yang tadi sempat saya jelaskan pada bagian train test, di mana di sini saya memakai test size-nya 0,3 dan random state-nya itu saya pakai 42. Nah, ini adalah bagian vectorizer. eh, Bagian evaluasi modelnya. Di sini sudah kelihatan teman-teman, eh, ini adalah hasil bagian eh, pada dataset yang dimana eh, prediksinya untuk negatif 0,83, positif 0,80, rekal 0,81, positifnya 0,83, F1 score negatifnya 0,82, positif 0,81, serta bagian support untuk negatif itu 31 dan positif 29. Untuk akurasinya sendiri pada F1 score itu 0,82. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara perhitungan manualnya. Nah, di sini adalah bagian confusion matrix. Eh, di sini sudah terlihat teman-teman pada confusion matrix. Kita jalankan dulu. Nah, ini sudah jalan. Turun dulu. Nah, ini dari mana tadi dapat eh, file seperti eh, data ujinya seperti ini dari confusion matrix. Tabel. Ini adalah codingan yang pakai. Selanjutnya ada saya juga memasukkan perhitungan manualnya di codingan, nah, sehingga tadi bisa menghasilkan akurasi prediksi recall dan F1 score. Nanti kita akan menghitung nilai manualnya. Selain saya memakai confusion matrix, saya juga memakai. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah tampilan visualisasi dari P-chart. Kenapa bisa saya masukkan, saya tambahkan? eh, ini sebenarnya sebagai pelengkap saja atau teman-teman bisa lihat dari tampilan pada distribusi sentimen prediksi pada data tesnya itu negatif itu 50,0% serta positif itu 50,0%. Artinya dia ini data tesnya itu seimbang.
Selanjutnya ini, baik, teman-teman bisa lihat pada bagian analisis sentimennya. Ini bagian ketika teman-teman ingin melihat komentar kalian itu positif atau masuk di negatif. Seperti yang kita lihat, kita jalankan dulu. Nah, di sini akan meminta atau memasukkan komentar kalian. Misalnya, film tadi bagus, tapi kurang. Nah, ini akan muncul prediksinya, di mana prediksi sentimen pada komentar kamu masih positif. Artinya dia masih masuk di bagian positif. Ketika mau keluar, kita klik saja exit. Nah, selanjutnya ini kita run. Nah, maka hasil dari komentar kamu tadi itu bakal tersimpan di folder eh, yang ada di samping. Seperti teman-teman bisa lihat. Nah, ini akan bakalan tersimpan di sini. Dan itu tadi penjelasan pada codingan yang saya pakai atau yang saya praktekkan. Selanjutnya kita masuk di pembahasan. Nah, di sini adalah bagian perhitungan manualnya. Berdasarkan confusion matrix sebelumnya, saya dapat menghitung manual metrik evaluasi seperti berikut. Untuk akurasinya, itu kita memakai rumus TP plus TN dibagi dengan total. Nah, TP-nya tadi bisa kita lihat. Nah, TP-nya tadi itu bernilai 24 atau data-data yang benar positif dan diprediksi positif itu adalah sebanyak 24. Nah, 24 sedangkan true negatifnya itu berjumlah 25 atau yang di mana true negatif itu benar-benar negatif dan diprediksikan negatif. Ini, teman-teman bisa lihat. Selanjutnya kita bagi dengan total data kita. Total datanya itu tadi berapa? 60. Nah, itu adalah 60 ini adalah total data yang diuji. Maka menghasilkan 81,67%. Sedangkan precisionnya itu di mana rumusnya adalah TP dibagi TP plus FP. Di mana TP true positif, yang benar-benar positif, itu 24. Kita bagi dengan TP true positif, nilainya 24, plus FP atau false positif. False positif itu yang mana? False positif itu adalah data yang seharusnya negatif tapi diprediksi sebagai positif. Seperti ini. Nah, maka hasilnya adalah 80%. Untuk bagian rekal, rumusnya adalah true positif dibagi true positif plus false negatif. Di mana true positifnya itu bernilai 24, sedang dibagi dengan true positifnya itu juga nilainya 24 plus 5. 5 itu apa? False negatif. False negatif itu adalah data yang seharusnya positif, tapi diprediksi menjadi negatif. Maka hasilnya berapa? Yaitu 82,76%. F1 skornya. F1 skor itu rumusnya 2 kali uh, prediksi dikali rekal dibagi prediksi plus rekal. Jadi apa yang membedakan? Yang pertama itu kita kalikan dulu, lalu ditambahkan. Ini 0,8 ribu. Dari mana 0,8 ribu? Hasil dari ini tadi, 80%. Sebenarnya di sini hasilnya adalah 0,8000, tapi kita buatkan persen menjadi hasilnya 80%.
Dari mana 0,8276 ini dari rekal tadi. Ini dari rekar. Baru kita bagikan 0,8 ribu, baru kita tambahkan plus 0,82,76. Maka hasilnya adalah 81,36%. Ini adalah perhitungan manualnya. Teman-teman bisa lihat pada perhitungan manualnya juga tadi sudah benar pada bagian codingannya. Pada bagian di codingan. Hasil perhitungan manual ini sama seperti yang dihasilkan oleh classification report dari program, sehingga datanya itu valid. Nah, ini adalah gambar bagian perhitungan manualnya. Teman-teman bisa lihat pada bagian programnya juga sempat saya masukkan. Di sini bagian perhitungan manualnya, outputnya pun juga sama, akurasinya 0,81,67. Nah, sama untuk akurasi 81,67. Untuk prediksinya itu 0,8 ribu. Nah, dari sini tadi prediksinya, guys. Terus bagian rekalnya 0,8276 sama 82,76. Dan F1 skornya itu adalah 81,36. 81,36%. Pada visualisasi hasil, selain angka, saya juga dapat menampilkan hasil pengujiannya dalam bentuk visual untuk mempermudah teman-teman memahaminya. Itu yang pertama saya masukkan tadi heatmap confusion matrix. Teman-teman sudah lihat tadi ini adalah bagian confusion matrixnya. Nah, di mana untuk mempermudah interpretasi, menunjukkan jumlah prediksi betul-betul benar dan salah secara visual, sehingga lebih mudah dilihat dan dibandingkan pada tabel angkanya. Selain heatmap confusion matrix, saya juga masukkan Picar distribusi prediksi, di mana hasil prediksi data uji itu ternyata seimbang eh, antara positif 50% dan negatifnya 50%. Visualisasi ini dapat membantu dan memahami performa model dan melihat apakah model condong ke satu kelas. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat pada bagian picarnya. Ini saya tambahkan untuk bagian negatif untuk menentukan eh, berapa persen negatif dan berapa persen positif. Ternyata dia itu seimbang, sama-sama 50%. Mungkin itu tadi penjelasan untuk eh, tugas akhir saya, di mana tugas akhir saya itu yaitu menghitung secara manual Naive Bayes dengan visualisasi confusion matrix dengan metode Naive Bayes. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari eh, visualisasi ini adalah penelitian dapat berhasil membangun model analisis sentimen fluid berbahasa Indonesia menggunakan algoritma Naive Bayes dengan dua kelas sentimen, yaitu positif dan negatif, di mana hasil evaluasi model menunjukkan performa yang cukup baik dengan nilai akurasi sekitar 81,67%, prediksinya 80%, rekal 82,76%, dan F1 score sebesar 81,36%. Selain itu, visualisasi hasil pengujian dalam bentuk heat map, confusion matrix, dan P-chart yang saya tambahkan untuk menentukan eh, nilai nilai data negatif dan positif ternyata seimbang, guys. Teman-teman bisa lihat tadi. Distribusi prediksi membantu memahami kinerja model secara lebih intuitif serta memastikan prediksi model tetap seimbang. Secara keseluruhan, model ini dapat memprediksi sentimen tweet sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun sarannya, sebagai saran untuk pengembangan lebih lanjut, penelitian ini dapat dilengkapi dengan penggunaan dataset yang lebih besar lagi dan beragam agar model dapat belajar lebih baik. Selain itu, disarankan untuk mencoba algoritma lain seperti supervektor
mesin atau SVM atau random forest untuk membandingkan performa dengan Naive Bayes. Penelitian ini selanjutnya juga dapat menggunakan teknik validasi seperti K-fold, cross validation agar hasil evaluasi model lebih robust serta mengembangkan model ini menjadi aplikasi berbasis web atau mobile yang dapat digunakan secara langsung. Nah, mungkin itu saja presentasi pada tugas saya. Mohon maaf sekali atas kekurangannya. Mungkin masih banyak yang perlu saya pelajari lagi eh, tentang confusion matrix, tentang metode Naive Bayes. Cukup sekian yang dapat saya tampilkan dan dapat saya jelaskan. Semoga teman-teman dan ibu dosen bisa memahami dan bisa em, melihat apa yang saya presentasikan, apa kekurangannya, apa kelebihannya. Mungkin itu saja. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Ibu dosen, Ibu Desi Anggreni. Eh, Semoga ini bisa menjadi video pembelajaran atau bisa menjadi contoh. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.